Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa kembali lagi bersama saya Maurits di analisa mingguan kita, di mana analisa mingguan ini akan berlangsung dari tanggal 29 September hari Senin nanti hingga pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2025. Seperti biasa di minggu yang akan datang ini kita akan masuk di lautan masa lembo. Kenapa? Karena di minggu depan itu adalah minggu yang penuh dengan data-data fundamental. Puncaknya itu nanti pada hari Jumat nanti di saat laporan non-farm payroll akan dikeluarkan. Oleh karena itu rekan trader, mari kita lihat bersama-sama dan kita akan bahas hal tersebut. Tapi sebelumnya rekan trader, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada pasar di perdagangan minggu yang lalu. Di minggu yang lalu rekan trader, kita mulai dari indeks dolar Amerika seperti biasa. Nah, untuk indeks dolar Amerika rekan trader, secara garis besar kalau rekan trader lihat bagaimana indeks dolar Amerika pada minggu yang lalu mengalami penguatan yang signifikan dan dia kembali lagi ke level 98. Dibuka di hari Senin yang lalu di seputaran 97, sempat turun di 97.176 setelah minggu lalu mencapai level terendah selama hampir berapa dari bulan Juli tahun 2022. Rupanya dia naik kembali lagi ke level 98 rekan trader. Dan apa yang terjadi ini secara garis besar, kejadian yang terjadi pada indeks dolar Amerika ini tidak bisa dilepas rekan trader dari kekuatan data yang terjadi, data-data fundamental yang terjadi, di mana data-data fundamental ini sedikit membuat dolar Amerika mengalami penguatan yang signifikan. Kita bisa lihat di kalender ekonomi. Kalau rekan trader lihat, saya balik dulu di kalender ekonomi. Nah, ini dia. Rekan trader bisa lihat di sini bagaimana kalender ekonomi yang terjadi pada minggu lalu benar-benar memberikan suatu kekuatan yang sangat luar biasa terhadap indeks dolar Amerika. Kita mulai dari indeks neraca pembelian, terjadi penurunan sedikit sekitaran 52.0 ya, itu juga jas juga 53. Setelah itu pidato yang dilakukan oleh Donald Trump dan Jeremy Powell, di mana Jeremy Powell dalam sikapnya dia agak sedikit hawkish, sehingga dari sini benar-benar pasar bereaksi dan indeks dolar Amerika memiliki sedikit peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Itu juga ditunjang pada data hari Rabu, penjualan rumah baru terjadi kenaikan sebesar 800.000. Disambung juga rekan trader bisa lihat bagaimana PDB Amerika dari prediksi 3,3 menjadi 3,8%. Klaim pengangguran pun juga mengalami pelemahan. Dari prediksinya 233.000, tapi pengangguran malahan mengalami pelemahan, menurun menjadi 218.000. Penjualan rumah lama pun juga mengalami kenaikan sebesar 4 juta. Dan pada akhir minggu data PCE, data inflasi masih tetap berada di 2,9 ya, dan PCNT-nya ada berada di tetap 2,2. Nah, inilah yang menjadi landasan bagaimana indeks dolar Amerika mengalami penguatan yang signifikan sehingga menembus level 98, sempat menyentuh level 98.615 dan ditutup di seputaran 98.209. Selanjutnya rekan trader, bagaimanakah untuk Euro USD? Euro USD secara garis besar mengalami sedikit kelemahan seiring dengan penguatan yang terjadi pada indeks dolar Amerika dan menembus level terendah di seputaran 1.16433. Hal ini secara garis besar kalau kita lihat pergerakan yang terjadi pada Euro USD ini tidak bisa lepas dari data-data yang ada ya, di mana juga kita bisa lihat bahwa Jeremy Powell juga memberikan statement yang sedikit memberikan angin segar terhadap indeks dolar Amerika sehingga membuat mata uang Euro USD ini sedikit mengalami pelemahan ya. Dan kalau kita lihat pun juga hal ini memang ya sangat berpengaruh. Data-data yang dikeluarkan, data-data Amerika memberikan kekuatan yang sangat kuat terhadap indeks dolar Amerika dan sedikit memberikan tekanan terhadap Euro USD. Sedangkan untuk pound sterling rekan trader, kita lihat pound sterling benar-benar jatuh rekan trader. Dia jatuh hingga level paling terendah pada minggu lalu
itu di seputaran 1.33206. Ini seperti yang terjadi pada bulan 8 ya, 2 bulan yang lalu ya. 2 bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu pada tanggal 6 ya, dia mengalami pelemahan yang sangat signifikan. Dan secara garis besar rekan trader, apa yang terjadi pada pound sterling, kita bisa lihat bahwa pound sterling ini memang dia benar-benar terjadi pelemahan karena pemulihan dolar Amerika yang sangat luas ya. Dan kita lihat juga bahwa survei dari PMI bisnis Inggris juga yang sangat mengecewakan, sehingga membuat pasangan mata uang ini agak sedikit melemah di minggu yang lalu. Dan untuk gold, rekan trader, untuk gold kita tidak bisa bilang lagi gold benar-benar mencapai rekor tertinggi dalam sejarah. Dia kembali lagi menembus level 3.792. Ini adalah rekor tertinggi dalam sejarah rekan trader. Walaupun setelah itu menutup minggu yang lalu dia terjadi sedikit pelemahan ya, sempat juga dia melemah di level 3.713. Tapi 3.792 adalah level yang sangat luar biasa. Emas ini benar-benar mengalami kenaikan, ditopang juga oleh keadaan geopolitik yang terjadi, sehingga bisa membuat geopolitik di Ukraina dan Rusia serta di Timur Tengah membuat bagaimana emas ini bisa naik ke posisi yang sangat tinggi. Dan kita lihat emas juga terbantu dengan bagaimana situasi dovish yang dikeluarkan oleh The Fed, dan bagaimana pasar merefleksi apa yang akan terjadi dalam pemangkasan tingkat suku bunga pada pertemuan bulan Oktober nanti tanggal 19. Nah, selanjutnya bagaimanakah untuk USD Yen Jepang, rekan trader? Untuk USD Yen Jepang, secara garis besar USD Yen Jepang naik ke posisi yang lebih tinggi. Penguatan yang terjadi pada indeks dolar Amerika membuat dia naik ke level 149.995. Ini adalah suatu kenaikan yang sangat signifikan yang terjadi pada pasangan mata uang ini, rekan trader ya. Oleh karena itu rekan trader, kita bisa lihat apa yang terjadi pada pasangan mata uang yang telah kita sampaikan. Bagaimanakah ini, apakah dalam minggu depan dia masih akan tetap lagi naik, atau malahan agak sedikit terjadi pembalikan arah. Nah, ini akan kita simak bersama-sama. Akan tetapi rekan trader, seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa untuk minggu depan pergerakan terjadi pada aset-aset akan sangat luar biasa, dan yang menjadi patokannya adalah bagaimana di kalender ekonomi pada minggu yang akan datang. Kita mulai selama satu minggu yang akan terjadi di minggu depan dari tanggal 30 hingga tanggal 29 ya, dari tanggal 29 hingga tanggal 3 Oktober nanti. Kita mulai dari hari Senin, tidak terlalu ada banyak berita, cuman berita yang kecil-kecil aja. Tapi mulai dari hari Selasa. Hari Selasa selain PDB dari Inggris, ada juga data inflasi dari Jerman. Selain itu di Amerika ada kepercayaan konsumen CPI dan lowongan pekerjaan ULTS. Sambung hari Rabu, ada data inflasi dari Eropa. Setelah itu disambung benar-benar perubahan tenaga kerja non ADP pada pukul 19.15, indeks manajer pembelian manufaktur ISM pada pukul 21.00. Ini data-data yang harap diperhatikan. Hari Kamis kita lihat cuman ada data klaim pengangguran awal, seperti biasa dia akan selalu ada di hari Kamis. Dan hari Jumat puncaknya kita akan melihat bagaimana data non-farm payroll akan dikeluarkan 19.30. Selain itu juga ada tingkat pengangguran serta ada indeks manajer pembelian, PMI jasa, dan PMI non-manufaktur. Bagaimanakah pergerakan yang akan terjadi untuk minggu depan? Kita lihat bersama-sama. Untuk minggu depan kita mulai indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika hingga tanggal 3 nanti dalam analisa saya masih bisa mengalami penguatan yang signifikan ya. Masih tetap punya peluang yang sangat besar untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Saya refleksi yang coba saya bilang bahwa dia ini akan bisa naik. Dia akan bisa naik, mencoba kembali naik lagi hingga level untuk indeks dolar Amerika ya rekan trader ya. Dia akan mencoba naik
hingga level tertingginya itu menurut analisa saya di 99.172. Itu akan dicoba ya rekan trader. Tapi harap juga diperhatikan bahwa peluang untuk melemah sangat besar. Sangat besar peluang untuk melemah. Oleh karena itu, pelemahan yang bisa terjadi untuk pasangan mata uang ini, saya mencoba sedikit mencoba untuk memprediksikan buat rekan trader semua bahwa peluang pelemahan yang paling sempurna itu akan dicoba dan punya peluang yang sangat besar menembus level 97.666. Bayangkan udah angkat setan aja 666 ya rekan trader ya. Nah, ini kita lihat. Jadi menurut analisa saya dalam minggu depan level terendahnya 97.666 sehingga level tertingginya itu di seputaran 99.180 ya, 99 lah, masuk di level 99 lah. Sedangkan untuk Euro USD dalam pemahaman saya rekan trader, dia masih punya tendensi yang kuat untuk mengalami pelemahan rekan trader. Akan tetapi hati-hati juga bahwa penguatan masih sangat besar terjadi. Dalam analisa yang ingin saya tawarkan buat rekan trader bahwa pelemahan masih bisa terjadi hingga level paling maksimal itu di seputaran 1.15766. Akan tetapi ya, peluang untuk naik sangat besar dan dia bisa menuju level tertinggi di seputaran 1.18026. Ya, jadi level terendah 1.15766 hingga 1.18026. Bagaimanakah untuk pound sterling? Pound sterling rekan trader secara garis besar tendensi bearish masih tetap ada ya, masih punya peluang. Makanya saya bilang peluang untuk turun pun juga bisa sangat besar. Ya, saya memprediksikan bahwa tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun ke level yang paling lebih rendah lagi. Nah, ini kalau ini saya pikirnya dia akan turun sampai level sinilah. Nah, ini. Oke. Nah, dia bisa turun hingga level paling terendah itu menurut saya di seputaran 1.32447 ya. Tapi peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi juga sangat besar dan bisa membuat dia kembali lagi ke level ketinggian maksimal rekan trader, level ketinggian maksimal di posisi seputaran. Nah, ini dia 1.35070. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling di pergerakan minggu depan. Bagaimana untuk gold? Nah, gold ini luar biasa rekan trader, luar biasa. Analisa saya gold masih punya peluang yang besar untuk naik. Masih bisa naik. Saya tidak mau bilang dia akan sampai di 3.851, itu sangat luar biasa. Tapi yang pasti menurut analisa saya 3.800 masih akan tetap menjadi acuan untuk emas naik ke posisi yang lebih tinggi ya, 3.800 ya rekan trader ya. Nah, masih tetap walaupun tidak terlalu kemungkinan dia bisa naik ke 3.848. Akan tetapi harap diperhatikan juga bahwa peluang untuk pelemahan sangat besar, sangat-sangat besar. Dan analisa saya, dia ini bisa kembali jatuh lagi hingga level terendah di seputaran 3.691. Ya. Dia keluar dari zona 3.600, 3.700 ya. Menurut saya 3.691 itu merupakan angka yang bisa sangat masuk dalam logika ya. Secara garis besar dia masih tetap punya peluang yang besar untuk bisa menembus level 3.800. Walaupun peluang pembalikan arah sangat besar. Oleh karena itu rekan trader, hati-hati nanti di penghujung minggu di saat non-farm payroll dikeluarkan, itu adalah masa-masa di mana kita harus hati-hati melangkah ke depan. Sekali lagi, harus hati-hati. Hurt. Hati adalah hurt, jadi kalau hati-hati adalah hurt. Nah, selanjutnya untuk USD Yen Jepang. Secara garis besar USD Yen Jepang peluang pelemahan masih tetap besar. Walaupun ada sedikit untuk dia bisa menjadi naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Analisa saya, menurut saya dia akan mencoba hingga level paling tertingginya itu di seputaran 150.605. Nah, sini dia ya, sinilah
Nah, sinilah 150.681. Tapi hati-hati bahwa pelemahan bisa saja terjadi dan membuat dia kembali lagi ke level semula di seputaran 148.039. Nah, inilah rekan trader arah pergerakan yang terjadi pada pasar di perdagangan minggu yang akan datang. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa mingguan kami yang Amarket berikan buat rekan trader semua. Kami berharap semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Jadikanlah analisa kami sebagai acuan, tapi ingat, analisa yang terbaik adalah analisa yang dimiliki oleh rekan trader semuanya. Tetap menggunakan analisa rekan trader semuanya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama saling membantu, saling memberikan analisa supaya kesuksesan bisa tercapai oleh rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memasuki minggu yang baru, selamat sukses di minggu yang baru, dan saya yakin rekan trader adalah trader-trader yang luar biasa. Salam profit Indonesia.